Halo semua, balik lagi bareng gue Vin Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin episode atau alur cerita yang sebelumnya pernah gue bawain. Jangan bosan-bosan ya. Oke, selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Singkat cerita, di episode ini kompetisi di Akademi Dalam telah dimulai. Banyak peserta yang hadir di tempat kompetisi. Sun Er lalu berkata kepada Xiaoyan, kompetisi besar ini memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi kualifikasi di akademi luar, ucap Sun Er kepada Xiaoyan. Akademi dalam ini awalnya adalah tempat para jenius berkumpul. Tidak ada orang biasa yang bisa masuk 50 besar di tingkat ini, jawab Xiaoyan. Sun Er lalu berkata, kakak Xiaoyan pasti bisa melewati ini. Xiaoyan pun berkata, masih belum pasti apakah saya bisa atau tidak. Bahkan jika seekor singa ingin melawan kelinci, ia harus menggunakan semua kekuatannya. Sekarang saya dihadapkan dengan sekelompok lawan yang memiliki kekuatan yang sama dengan saya. Saya harus menggunakan semua taktik agar saya bisa bertahan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan lalu bertanya kepada Wu Hao, saya dengar bahwa Anda juga telah melompat ke peringkat kuat 2 hari yang lalu, tanya Xiaoyan kepada Wu Hao. Wu Hao lalu menjawab, hehehe, mudah-mudahan kita tidak akan bertemu tepat di awal kompetisi, ucap Wu Hao. Di sana Xiaoyan melihat Lin Xuya, Yan Hao, dan yang lainnya berada di sebelahan Yue. Xiaoyan lalu berkata, Senior Lin adalah yang kedua di peringkat terkuat. Selain Jian, jumlah orang yang bisa bersaing denganmu bisa dihitung dengan jari. Jika kita bertemu di awal kompetisi itu berarti saya kurang beruntung, ucap Xiaoyan. Itu tidak akan terjadi. Aku juga sangat takut dengan kecepatanmu itu, jawab Lin Xuya kepada Xiaoyan. Kelas Duo Huang sebenarnya adalah kelas terkuat di benua ini. Lin Xuya lalu berkata kepada Xiaoyan, aku benar-benar merasa pesimis. Anda harus sedikit berhati-hati kepada kelompok Liu Qing. Mereka memiliki cukup banyak nama di peringkat kuat, ucap Lin Xuya. Kemudian muncul kelompok orang datang dari pintu masuk, memberikan tatapan sinis kepada kelompok Xiaoyan. Mereka adalah kelompok Liu Qing. Liu Qing lalu berkata, akhirnya kita bertemu. Saya telah menunggu lama kesempatan hari ini, ucap Liu Qing. Suasana di sana menjadi tegang saat mereka berbicara. Baiklah, berhenti mengatakan semua omong kosong ini, ucap Liu Qing. Lalu Yao Cheng yang saat ini terus memprovokasi Xiaoyan dengan cara dia menggoda Sun Er. Itu sedikit membuat kesal Xiaoyan. Xiaoyan berkata, mudah-mudahan Anda tidak akan bertemu saya di kompetisi. Kalau iya, saya khawatir saya akan memberi Anda pukulan yang fatal dan menyelesaikannya dengan cepat, ucap Xiaoyan. Tidak lama kemudian, gong pun dibunyikan. Sesaat setelah gong dibunyikan, lusinan sosok manusia di kursi khusus di platform tinggi. Mereka adalah sesepuh akademi dan di antara mereka ada tetua pertama yaitu Sun Qian. Xiaoyan lalu berkata, benar-benar tidak terduga bahkan dia muncul. Tampaknya akademi dalam memandang kompetisi besar peringkat kuat ini dengan sangat serius. Sun Qian lalu berdiri dan berteriak, mereka yang memiliki tempat di peringkat kuat silakan masuk ke arena. Dan kompetisi besar akan segera dimulai, ucap dari penetua utama. Situasi saat ini di arena kompetisi semua peserta memamerkan kemampuannya. Tetua Hao lalu berkata, teknik kelincahan yang Xiaoyan latih sungguh luar biasa. Kalau tidak pasti tidak mungkin bisa mencapai efek seperti itu, ucap Tetua Hao. Sesaat kemudian Tetua Su berkata, bagaimana mungkin anak kecil ini memiliki teknik kelincahan seperti itu? Ini adalah rahasia dari Wind Lighting Pavilion yang jarang dikuasai oleh orang lain, ucap tetua utama. Sedikit pembahasan lagi ya. Di sini kalau Wind Lighting itu yang kalau sebelum di episode sebelumnya itu adalah
teknik 3000 petir ya, itu ya kecepatan Xiaoyan itu yang baru dikuasain kemarin waktu di Akademi Dalam. Oke ya. Jadi takutnya nanti wah weightlifting apalagi nih skillnya, yaitu yang di episode sebelumnya 3000 petir. Oke yuk lanjut. Tidak lama setelah itu Xian pun memasuki arena dan semua mata tertuju kepadanya. Lalu Tetua Su berkata, karena semua orang sudah ada di sini maka kompetisi besar ini akan segera dimulai. Namun saya ingin mengingatkan sebelum kompetisi dimulai, meskipun Akademi Dalam memiliki budaya berpikiran terbuka, saya masih bisa berharap semua orang dapat melakukan yang terbaik untuk tidak melepaskan pukulan fatal di dalam kompetisi ini. Kalian semua masih pelajar dan ini bukan tempat seperti wilayah pojok hitam, di mana orang-orang saling membunuh satu sama lain. Meskipun Akademi Dalam ini memiliki arena pertarungan, niat awal adalah untuk melatih kalian semua dan tidak membiarkan kalian semua bertarung sampai mati. Karena itu semua orang harus mengukur kekuatannya saat menyerang. Aturannya sama seperti sebelumnya, lawan ditentukan dengan undian, ucap Tetua Su. Lalu Tetua Su pun memperlihatkan silinder kayu besar di atas meja batu yang berisi cukup banyak batang bambu. Silinder itu berisi 25 batang dengan bagian bawah biru dan 25 batang dengan bagian bawah berwarna merah. Semua bambu terisi dari 1 sampai angka 25. Jika Anda memilih tongkat dengan bagian bawah warna biru yang berisi angka 12, maka lawan Anda orang yang memegang tongkat dengan bagian bawah berwarna merah dengan angka 12 juga. Baiklah, biarkan pengundian segera kita mulai, ucap Tetua Su. Lalu peserta pun mengambil tongkat pengundian tersebut. Bai Cheng berkata, bawah merah 15. Lalu Bai Cheng pun berkata kepada Xiaoyan, akan lebih baik jika kamu akhirnya mendapatkan tongkat bambu dengan nomor yang sama dengan Liu Qing, ucap Bai Cheng. Xiaoyan berjalan perlahan ke meja batu. Bawah biru 15, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Mampus kau anjing. Setelah Xiaoyan mengatakan nomornya, ekspresi Bai Cheng langsung menegang. Tetua Su lalu berkata, orang-orang yang memiliki tongkat bambu biru dan merah dengan nomor 7 harus tetap tinggal. Yang lain harus pergi, ucap Tetua Su. Semua orang segera bergegas keluar setelah mendengar perintah Tetua Su. Hanya 2 orang yang tersisa yang tetap di sana untuk memulai pertarungannya. 2 orang ini berada di peringkat 35 dan peringkat 38. Kekuatan mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Akan ada beberapa hal yang menarik ketika mereka bertarung, ucap Fu Hao. Sun Er lalu berkata, aku terkejut kakak Xiaoyan melawan Bai Cheng lagi. Dia adalah seorang yang dikalahkan olehku, ucap Xiaoyan. Tapi orang itu tampaknya menyimpan dendam kepadamu. Pertempuranmu kali ini mungkin akan menjadi pertandingan yang habis-habisan. Meskipun kamu tidak takut kepadanya, kamu juga harus berhati-hati. Jika dia berhasil melukaimu, kamu mungkin akan dirugikan dalam pertandingan berikutnya, ucap Wu Hao kepada Xiaoyan. Pertandingan pertama pun selesai. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Heibu dan pertandingan kedua adalah nomor 28, ucap Penetua Su. Pertandingan kedua adalah pertarungan antara Xian melawan Beizu. Ya ini mah udah pasti Xian lah. Ya mana-mana pendukung Xian, pasti Xian win ini mah udah. Aduh. Beizu lalu berkata, hahaha, gadis kecil santai, saya pasti akan menahan diri, ucap Beizu. Nggak tahu si Ani si Beizu. Hei orang tua, bisakah kita mulai? Ucap Jian. Pertandingan dimulai. Ingat, jangan mengambil nyawa seseorang, ucap Sun Qian atau Penetua Su. Tenang, satu pukulan apa itu akan mengakibatkan cedera serius atau ringan. Semua tergantung pada berapa baik dia bisa menahan pukulanku, ucap Jian. Sombong, jangan berpikir bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan. Karena hanya kamu seorang gadis kecil. Ingat namaku, Beizu, ucap Beizu. Tiba-tiba Xian langsung mendaratkan satu tendangan kepada lawannya.
Bang! Bejul langsung tersungkur hanya dalam sekali tendangan. Kocak. Kocak, ternyata masih ada ya yang nggak tahu Zian gitu. Zian ngalahin. Itu gua ngelihat adegannya kayaknya ditendang dang gitu doang. Oke, lanjut ya. Sorry gue nggak bisa nahan diri ini. Dan tadi juga bacain skrip sambil ketawa-ketawa Zian lawan kayak gitu. Oke, yuk lanjut. Sun Er yang menyaksikan pertandingan tersebut, dia lalu berkata, kekuatan yang sangat kejam. Sepertinya dia bahkan tidak menggunakan energi apapun, hanya mengandalkan kekuatan fisik saja katanya, ucap Sun Er. Penetua Su lalu berkata, Zian memenangkan pertandingan ini. Zian lalu berkata, cih, membosankan. Setelah itu, Zian pun menghampiri Xiaoyan. Seranganmu benar-benar ganas, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Lin Xuya berkata, wah, ternyata Xiaoyan sangat akrab dengan senior Zian. Xiaoyan lalu berkata, hai Lin Xuya, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Anda benar-benar berlari sangat cepat di pertandingan akhir, ucap Xiaoyan. Kompetisi ini sangat membosankan, ucap Zian. Lalu Zian pun pergi melompat dari stadion. Ada apa? Tanya Xiaoyan kepada Lin Xuya. Hehehe, apakah Anda sangat akrab dengan senior Zian? Ucap Lin Xuya. Xiaoyan lalu menjawab, ya bisa dibilang seperti itu. Kalau begitu aku ingin meminta kakak untuk memberitahunya bahwa tidak apa-apa bagiku kalau aku kalah jika bertemu dengannya di kompetisi ini selama dia tidak terlalu mempermalukanku, ucap Lin Xuya. Sekelas Lin Xuya aja nggak apa-apa deh gue kalah kali ini, kalau ketemu sama dia nggak apa-apa selama dia nggak mempermalukan gue gitu, kalahnya nggak terlalu memalukan. Dia udah nyerah anjir, ya udah gue kalah gitu anjir. Sekelas Lin Xuya itu ke Zian, fans gue, ngefans gue ke Zian. Oke lanjut. Xiaoyan lalu menjawab, aku akan membantumu memberitahunya saat kita bertemu nanti. Singkat cerita, kompetisi telah memasuki pertandingan keempat. Pertandingan keempat nomor 15. Xiaoyan lalu berkata, nah sekarang adalah giliranku, ucap Xiaoyan. Lalu bagaimanakah keseruan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan ya, assalamualaikum. Gue ketawa jahat lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa.